Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjumpakan kita kembali di kesempatan yang berbahagia ini, yaitu kita dapat berjumpa lagi di channel kesayangan kita, channel yang insya Allah akan terus bersama-sama dengan Anda menyerukan kebenaran agama Islam dan membongkar tipu daya busuk kaum kafir dan juga membentengi umat dari upaya pemurtadan. Saudaraku yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, dalam kesempatan ini saya ingin menampilkan sebuah debat. Nah, bagaimana video selanjutnya nanti kita saksikan bersama-sama. Saya juga belum mendengarkan ya. Nanti kita simak bersama-sama sampai selesai. Mudah-mudahan kita tidak gagal paham. Nah, sebelum dilanjut, saya ucapkan terima kasih kepada para pendukung channel ini yang sudah berperan serta ikut membentengi umat dari upaya pemurtadan. Dan yang baru saja bergabung, jangan mau ketinggalan, ikut subscribe juga. Insya Allah dengan subscribe channel-channel dakwah Anda sudah ikut ambil bagian dalam dakwah, ikut membentengi umat dari upaya pemurtadan. Dan apabila dianggap bermanfaat, silahkan share melalui media sosial Anda, sehingga apa yang Anda ketahui diketahui sekali rekan-rekan Anda. Dan diklik tombol loncengnya supaya setiap saya upload video baru, Anda mendapatkan notifikasi dari video yang saya upload. Oke saudaraku, tak perlu panjang lebar, kita saksikan videonya ya sampai selesai. Selamat menyaksikan. Nih, gue juga bisa ya menanyakan dalilnya. Mana dalilnya kalau Muhammad itu kalau lagi gituan ya menjulurkan lidahnya? Apaan sih lo? Mana dalilnya kalau Muhammad lagi gituan menjulurkan lidahnya? Pertanyaan Pak Heri, mana dalilnya kalau Yesus itu nggak cebok? Pak Heri membela Yesus. Artinya Yesus cebok dong. Lu gimana sih? Pak Heri itu membela Yesus. Dia mengatakan emang ada dalil kalau mengatakan Yesus nggak cebok. Artinya berarti kalau nggak ada tulisan Yesus nggak cebok, bukan berarti Yesus itu nggak cebok. Lu ngerti nggak sih? Hah? Pak Heri itu justru membela Yesus. Kalau tidak ada tertulis bahwa Yesus itu tidak cebok, bukan berarti Yesus itu nggak cebok. Dia pasti cebok. Karena dia manusia yang penuh dengan hikmah. Dia manusia yang baik, pasti dia cebok. Nggak mungkin dia buang hajat kayak lu. Nggak cebok. Ya. Jadi Pak Heri itu menanyakan dalilnya sama lu. Karena lu mempertanyakan dalil, mana dalilnya dikatakan mubazir kalau untuk menjilat piring. Orang pinter bakalan ngerti untuk apa menjilat piring dan menjilat jari. Karena zaman dahulu tuh susah makanan, PA. Giliran ditanya dalil, lu malah nyolot. Lu bilang Pak Heri tolol, bego, segala macam. Lu flying victim lu. Dari tadi kita nyimak lu, kita perhatiin lu gaya debat lu ya, bocah. Tapi lu emosian, Pak Heri menghadapi lu dengan sabar. Kata kamu katanya Heri bukan menghujat. Ya boleh dong saya juga ya ngomong. Mana dalilnya? Kalau Muhammad itu kalau lagi gituan ya menyulurkan lidahnya. Itu kan bukan menghujat karena nggak ada dalilnya. Itu kan kata kamu. Jadi apa salah saya? Lu nanya sama Pak Heri, mana dalilnya Nabi Muhammad lagi gituan menjulurkan lidah? Yo emang gak ada dalilnya, karena Nabi Muhammad gak ngajarin kayak gitu. Kalau lu yang ngerjain kayak gitu ya terserah lu ngikutin siapa. Kita umat muslim gak diajarin tuh sambil gituan menjulurkan lidah buat apa? Coba kan menjulurkan lidah sambil gituan. Hah? Kalau lu kayak gitu ya lu aja sendiri. Ngapain lu tanya-tanya dalil sama kita-kita?
Aduh lu ya Jason luar biasa. Dari tadi gua dengerin lu sama Pak Eri. Kata lu, oh Pak Eri gini, tolol bego gini-gini. Wah hebat lu. Terus lu flying victim. Terus lu dibelain sama Pak Wam. Iya kita harus meluruskan. Begitulah mereka ya. Kadrun-kadrun ya begitu. Hebat lu ya. Aduh flying victim lu, giliran lu nolol-nololin orang, bego-begoin orang lu, dipuja-puja lu ya, hebat lu ya. Oh gitu lu. Luar biasa lu ya. Lu kalau menjulurkan lidah lagi gituan, lu nggak usah minta dalil. Kita nggak ada diajarin kayak gitu. Lu aja sendiri bantai deh sama lu. Jangankan lu menjulurkan lidah. Lu mau jungkir balik kayak lu mau sambil kayang kayak tuh urusan lu. Apa urusannya sama umat Islam? Baik tanya ke gua, ngapain dia bawa Yesus di atas? Gue nggak lagi menghujat siapapun, tapi dia bawa Yesus. Dia yang pertama kali menghujat loh. Loh, kok nggak boleh bawa-bawa Yesus? Lu tahu di sini judulnya apa? Debater Kristen Militan. Lah terus siapa di sini yang menjadi tokoh utamanya? Kita mengimani kok kalau Isa Al-Masih adalah seorang rasul. Lalu lu mengimani dia sebagai seorang Tuhan. Lah masalahnya di situ kok. Lah ini diskusi tentang Yesus. Lah terus kenapa kalau nggak boleh? Kenapa kalau Pak Eri bawa-bawa Yesus lu yang sewot? Hah? Lu bertanya kepada Pak Heri tentang hadis. Kenapa Jiji lu pikir orang Islam itu makan itu menjilat jemarinya, kemudian menjilat piring. Lah lu pikir buat apaan? Hah? Itu tandanya apa? Hikmahnya ada. Karena makanan susah. Makanan susah jadi tidak ada istilah mubazir karena memang mubazir itu adalah perbuatan setan. Orang yang suka buang-buang makanan itu adalah setan. Jadi umat Islam dianjurkan supaya nggak mubazir. Gitu, hikmahnya ada. Kita orang Islam itu diajarin dengan hikmah, bukan cuma terjemahan doang. Lu minta mana tertulis kalau di situ harus ada mubazir dan segala macam. Lalu Pak Heri balik nanya sama lu, ada nggak ayat tertulis kalau Yesus itu dia nggak cebok? Lu sewot. Wajar dong Pak Heri bertanya sama seperti lu bertanya. Hah? Lu yang menghujat dari tadi Pak Heri, lu bego-begoin, lu tolol-tololin. Hah? Kalau dia bego sama tolol, dia nggak mungkin jadi orang ahli medis. Hah? Tahu nggak sih lo? Hah? Ngerti nggak, Li? Ngerti nggak lo? Nggak mungkin dia bisa di posisi dia saat ini. Nah, lu udah berapa tahun hidup nggak ada guna? Yesus nggak cebok kan nggak ada ditulis, nggak ada tulisannya di Alkitab. Kalau menjilat piring kan ada tulisannya. Yang ada ayatnya dong yang dibahas. Kalau nggak ada kenapa dibahas, dipaksa-paksa untuk ada? Kalau tidak ada ya nggak bisa. Itu namanya memanipulasi ayat gitu, maksa-maksain. Kan nggak ada Yesus cebok, nggak ada tulisannya di situ. Nah, tetapi kalau jilat kan ada. Nah, jilatnya itu kenapa harus dibahas? Ini namanya nggak apple to apple. Kita membahas yang ada, kamu memaksa untuk yang tidak ada. Oke? Nggak apple to apple. Nah, makanya itu Pak Erik nanya, emang ada dalilnya Yesus nggak cebok? Nggak ada kan? Bukan berarti Yesus nggak cebok kan? Artinya walaupun tak ada tertulis di dalam Alkitab bahwa Yesus itu cebok, walaupun tidak ada tertulis dalil di dalam kitab elu bahwa Yesus itu nggak cebok, bukan berarti Yesus itu nggak cebok kan? Paham nggak sih lo, tante? Hah? Nggak ada tulisan di dalam kitab lu menyatakan bahwa Yesus itu nggak cebok. Tapi bukan berarti dia nggak cebok kan? Dia ngerti kan? Dia tahu kan kalau buang air besar itu harus cebok gitu ya. Nah begitu juga dengan umat Islam yang punya akal, punya otak. Kita tahu apa hikmahnya ketika ada sunnah yang diperintahkan Nabi kita. Ada manfaatnya. Ya, lu nggak tahu ngejilatin tangan ini ada enzim baiknya, itu secara ilmiah udah diteliti ada baiknya. Kemudian masalah menjilat piring, ya, itu tandanya apa? Kita itu nggak boleh buang-buang nasi karena memang ada dalil bahwa perbuatannya mubazir itu adalah temannya setan. Lalu ketika korelasinya dengan hadis ini, itu ada kaitannya dan kita paham itu dan lu orang Kristen nggak paham, itu bukan masalah kita orang Islam, masalah lu sendiri. Ya, lu bikin aja lu masalah lu sendiri, lu pusingin aja lu masalah lu sendiri hidup lo. Entah pelintut kayak nggak ngerti. Karin jin itu apa? Nggak usah ngebully saya duluan. Jawab aja dulu. Karin jin itu apa? Ya, karin jin itu apa? Setan atau jin biasa? Jin Islam.
Oh, gua nggak kejang, gua mah slow dari tadi. Gua nyantai, gua dengerin VN lu sama Pak Eri mah gua pengen denger, ini anak ngomong apa gitu ya. Terus lu nanya-nanya dalil, terus Pak Eri udah jawab. Masalah lu puas, lu puas dengan jawaban Pak Eri atau enggak, itu bukan urusan Pak Eri. Yang penting Pak Eri udah jawab. Nah, terus lu minta dalil tertulis KO kata lu. Lah terus Pak Eri nanya balik sama lu, ya masalah dalil Yesus nggak cebok. Bukan berarti kalau nggak ada tertulis Yesus itu nggak cebok, bukan berarti dia nggak cebok kan? Kan gitu kan? Artinya apa? Pak Eri malah membenarkan, membela Yesus. Ngerti nggak gak lu? Lah tadi lu terus bilang, oh kalau gitu aku juga bisa bertanya, mana dalilnya ketika Muhammad menjulurkan lidah lagi gituan. Lu yang ngerjain sendiri, terus lu minta dalil sama kita umat Islam, kita nggak punya dalil itu. Gua jawab lagi lu. Karena kita umat Islam nggak diajarin kayak lu yang bilang itu menjulurkan lidah sambil gituan, nggak ada kita umat Islam. Jadi nggak ada dalilnya ya, ya paham nggak sih lo? Jadi memang nggak ada dalilnya. Dalil di mana Nabi Muhammad sambil begituan menjulurkan lidah. Nah, berarti kan lu minta dalil, artinya lu kerjain dong ya kayak gitu kan. Nah, sekarang lu kerjain kayak gitu, lu dapat dari mana ide? Hah? Lu menjulurkan lidah sambil begituan, lu dapat dari mana ide? Siapa yang ngajarin lu? Nabi Muhammad nggak ngajarin gitu. Kita orang Islam nggak diajarin gitu. Iya, paham nggak sih lo? Nggak paham lo ya? Ya, wajar sih. Ya Riva, pernah enggak lu menjilat piring? Ya, pernah enggak lu menjilat piring? Lu selaku orang Islam diajar gituan, menjilat piring. Kononnya enggak membajir. Ya, ajaran apa itu? Ya Riba. Jin korin itu memberikan kebaikan atau keburukan? Jawab Pak Jaksa, yang memberikan keburukan itu setan atau apa? Jason, lu udah pindah topik, sekarang lu nanya jin. Lu ada urusan apa sama jin? Kita umat Islam belum pernah ngeliat jin. Emang kenapa sama jin? Hah? Lu mau nanyain berapa orang keluarga jin, anaknya jin? Atau siapa aja jin yang bertobat, siapa aja jin yang jadi mu'alaf gitu? Lu mau nanya itu? Kita nggak pernah kenalan sama jin umat Islam mah. Ya. Jangankan jin, ngelihat kentut aja kita belum pernah. Belum bisa kita ngelihat kentut mata kita ini. Ya, lu aneh dengan jin yang berubah menjadi apa? Yang jadi mu'alaf. Lu nggak aneh Tuhan lu digendong sama setan, sama iblis, dicobai iblis, digendong, diangkat lo ke atas loh. Diancam lagi sama iblis. Itu nggak aneh tuh kayak gitu. Lu nanya-nanya jin lagi di dalam Islam. Kentut aja gua nggak bisa lihat. Umat Islam belum pernah ngeliat kentut, apalagi jin. Lah terus itu iblis ngangkat Tuhan lu ke atas, diuji lu Tuhan lu loh. Nah itu lu jelasin aja itu gimana, biji mana ceritanya. Tuhan lu diangkat sama setan, sama iblis ke atas, terus diancam. Lu jelasin deh itu tuh. Sekarang gue tanya sama lu Pak JJ, lu udah pernah belum mindahin gunung? Coba, lu sekarang coba mindahin gunung, anak Krakatau yang ada di Indonesia, calon-calon gunung yang mau meletus, lu pindahin deh keluar Indonesia. Biar kita aman tentram nih. Nah, kalau udah lu pindahin nih gunung, lu ajak gua, kita bikin perumahan ya. Kita bikin perumahan apa kebun gitu, ya kan? Bermanfaat loh untuk manusia loh. Karena kan lu punya iman katanya, ya kan? Iman sedikit pun bisa mindahin gunung. Coba deh lu coba. Ya, gue pengen deh sekali gitu ada manfaat lu hidup lu ya kan. Terus kita bikin nih perumahan nih ya. Kita bagi dua hasilnya, tenang aja. Lu yang mindahin gunung, gue yang modalin lu buat perumahan di bekas gunung yang lu pindahin ya. JJ ya. Riva, ente jawab aja, kebiasaan kamu dijawab selalu kalau nggak bisa jawab langsung balik ke kitab terus. Aku udah tahu gaya kamu mengeles itu. Kamu jawab saja pertanyaannya, jawab saja. Kamu pernah nggak dijilat piring? Kamu mengikuti nggak perintah Rasul? Jilat piring dong. Betul, aku cuma pengen tahu aja. Kamu jilat piring nggak? Betul pertanyaan Pak JJ. Jilat piring nggak? Udah gitu doang. Ngapain kamu nanya yang aneh-aneh? Susah ya jawabnya ya? Apaan sih lu, Nek? Jawab. Gua udah jawab. Telinga lu kemana? Hah? Telinga lu sumpel? Kan gua udah jawab tuh. Kalau seandainya makanan gua itu kayak pizza, sorry ya, gua sering makan pizza ya, sama roti donat, ngapain gua jilat piring? Kan gak ada sisanya. Tapi kalau gua makan pakai gulai jengkol nih ya, gua jilatin, enak banget itu. Emang kenapa? Salah.
Hah? Lu aja jangankan ya makanan lu jilat mungkin ya. Kalau lu lagi nggak punya duit lu ya, jangankan makanan lu. Jangankan makanan lu ya, lu jilat-jilat mungkin ya. Baskom mungkin ada sisa-sisa lu makan lu kalau nggak ada lu punya makanan ya. Jadi nggak usah sok-sokan deh lu semua ya. Kami ini orang Islam diajarkan untuk hidup sederhana, nggak boleh berlebihan, nggak boleh mubazir, buang-buang makanan. Jadi diajarkan untuk menjilat di dalam piring itu kalau dari intinya adalah tidak boleh ada sisa makanan. Kalau ada sisa makanan yang memang harus dijilat, jilat aja, nggak apa-apa. Lo terus kenapa? Daripada makan roti yang dibakar di atas tokai. Lah lu disuruh makan roti dibakar di atas tokai, lu udah nyobain belum? Kalau nggak ada tokai orang, lu ganti sama tokai sapi. Gitu di dalam kitab lu. Lah kenapa? Lu nanya balik sama gua balikin sama lu. Kenapa emangnya? Lu yang jawab sekarang. Lu pernah nggak nyobain makan roti dibakar pakai tokai? Kalau lu nggak ketemu sama tokai lu sendiri karena udah nyungsep ke dalam septic tank, lu cari tokainya sapi gitu kata dalam Alkitab lu. Ayo, gua udah jawab. Gua tergantung situasi dan kondisi. Kalau gua lagi makan gulai jengkol, gua jilatin semuanya. Emang kenapa? Lu masalah sama gua? Kalau gua makan pizza nggak gua jilatin, kenapa? Nggak ada sisanya. Sekarang gua tanya, lu pernah nggak nyobain makan roti yang dibakar di atas tokai lu sendiri? Kalau lu nggak punya tokai lu sendiri, lu makan roti di atas tokai sapi, lu coba nggak? Mana dalilnya penyembah manusia? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Kalau kami itu menyembah manusia, tunjukkan. Kalau kami itu tidak menyembah Tuhan di atas segala Tuhan. Tunjukkan kalau kami hanya menyembah benar-benar manusia tok. Tunjukkan. Ya dijilat, tangannya kan dijilat-jilat. Tangannya dong dijilatin. Tangannya kan katanya nggak boleh membazir. Ajaran apaan sih deh, ada yang kayak gini. Ayo, tangannya dong yang dijilat. Masa pernah nggak kamu jilat tangannya? Coba, pernah nggak jilat tangan? Aduh Jason, lu aneh pertanyaan lu. Mana dalilnya kami ini menyembah manusia? 81 kali Yesus mengatakan dirinya anak manusia di dalam Bible lu. 81 kali Yesus mengatakan aku anak manusia, anak manusia, anak manusia. Lu nyembah Yesus. Artinya lu nyembah siapa? Hah? Lu nyembah siapa lu? Yesus bilang dia anak manusia. Mamanya Maryam. Lah Maryam manusia enggak? Maryam manusia loh, artinya Maryam itu manusia. Dan Yesus itu anak siapa? Anak manusia. Yesus manusia bukan? Manusia. Dia ngaku enggak? Iya, dia ngaku 81 kali. Dia bilang, aku anak manusia, anak manusia. Lu nyembah Yesus, artinya lu nyembah siapa? Lu jawab aja lah sendiri. Sikut juga ada ayat yang lain itu. Di Matius 18 ayat 20, Yesus Maha Hadir. Ya, Yesus Maha Hadir. Jangan sikut juga ayat itu. Yesus Maha Hadir. Sekarang mana Yesus? Kalau dia Maha Hadir, mana dia? Coba tunjukin muka Yesus sekarang. Gua minta sama lu. Coba lu fotoin Yesus sekarang juga. Lu kirimin ke grup biar kita nobar. Gimana bentuknya Yesus kalau dia memang Maha Hadir. Gua tanya sama lu. Hah? Lu bilang dia Maha Hadir mana? Mana? Ini nggak ada di samping gua Yesus. Di samping lu ada nggak Yesus? Kalau ada tolong minta tanda tangan. Atau lu fotoin selfie dah lu. Marah-marah Riva. Tuhannya nggak Maha Hadir sih. Jadi marah-marah. Tunjukkan Riva, aku mau nanya Riva, kenapa kamu mengatakan Allah Maha Hadir, Maha Mendengar, Maha Mengetahui, tetapi dia tinggal di satu tempat di rumahnya, di Ka'bah itu. Bagaimana cara dia mendengar dan mengetahui, Riva? Tolong kasih tahu aku deh, aku bingung itu. Gua marah-marah, sorry gua marah-marah ya. Gua cuma nanya balik sama lu, Tante Uti, gua minta fotonya Yesus sekarang juga. Lu bilang kan Yesus Maha Hadir, ayo. Sekarang lu kirimin fotonya Yesus di sini sekarang juga ya, biar kita nobar. Kita pengen tahu juga wujudnya Yesus kayak mana sih bentuknya ya. Katanya bisa berubah-ubah. Jadi Tante Uti pertanggungjawabkan statement kalian semua yang mengatakan Yesus Maha Hadir. Gua minta lu kirim foto sekarang gimana bentuknya Yesus. Apa sekarang lu bersama Yesus? Ayo cepat selfie lu berdua sama Yesus. Gua mau minta tanda tangan. Iya, kalau emang ada Yesus sekarang sama lu, gua mau nanya sama Yesus. Di surga ada apaan sih? Bener nggak ada naga? Gua mau nanya sama Yesus beneran. Aduh, lu tante yang nggak pernah lihat Tuhan aja lu sok-sokan lu nanya-nanya Tuhan. Hah? Lu belum pernah ngelihat Yesus. Sekarang gue tanya sama lu, yang lu bilang klaim, gue belum pernah ngeklaim sama lu. Lu ngeklaim Tuhan lu Maha Hadir. Ayo sekarang lu tunjukin foto Yesus mana. Ayo.
Ayo gue pengen lihat nih fotonya Yesus. Ada ke kamera handphone kan lu. Lu tolong suruh Yesus turun. Sebagaimana Bani Israel bilang suruh Yesus turun. Katanya terus berubah menjadi turun ya. Gue tanya sama lu. Sekarang gue suruh lu buktikan kalau Yesus itu betul-betul maha hadir ya. Hadir berartinya ada ya di samping lu ya. Tolong lu fotoin. Lu foto itu Yesus kalau ada. Ya kita mau lihat bentuknya gimana sih. Jawablah, kamu kok nggak pernah sih jawab pertanyaanku? Bagaimana kamu mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala tahu, maha mendengar, maha mendengar, sedangkan dia sendiri ada di Ka'bah situ. Dia kan zat, mana bisa dia maha tahu, maha mendengar? Karena yang tahu mendengar itu adalah roh yang menaungi alam semesta ini. Dia bisa tahu, bisa mendengar karena dia menaungi alam semesta ini. Nah, kalau Tuhan kamu zat, mana bisa dia menaungi alam semesta gitu loh. Tetapi walaupun dia zat, aku pengen tahu bagaimana caranya dia bisa maha tahu, maha mendengar. Dia mendengar dari mana, dia tahu dari mana, sedangkan dia rumahnya kan di Ka'bah. Nah, kasih tahu Rifa, sesekali aja kamu jawab deh pertanyaanku. Jangan pertanyaanku kau lempar lagi ke tempatku, Udah lagu lama, Rifa, udah lagu lama. Jawab ya. Allah itu nggak perlu nunjukin diri wujud sosoknya karena dia maha kuasa. Buktinya maha kuasa adalah dengan cara mengirimkan malaikatnya untuk mengerjakan pekerjaannya. Ya, satu, dia maha mendengar. Ketika umat muslim berdoa kepada dia, dia mendengar. Dia mendengar, nggak perlu dia harus hadirkan kupingnya, turunin kupingnya ke bawah. Bukti bahwa dia mendengar, nggak perlu. Ketika Yesus berteriak Eli Eli lama sabachthani, dia mendengar. Dia mendengar itu. Di dalam Mazmur 22 dikatakan bahwa siapapun yang berdoa kepadanya akan didengarkannya. Artinya dia mendengar, tapi nggak perlu dia turun tangan untuk nyelamatin Yesus. Nggak perlu. Dia angkat Yesus gampang aja bagi dia. Ketika Sodom dan Gomora mau dihancurkan, bukan dia yang turun tangan. Bukan. Malaikat yang hancurin. Ya, ngerti nggak lu? Lu baca kitab lu tante. Lu gua tanya ketika lu lagi mengandung anak lu dulu, anak lu kan di dalam perut lu kan terbentuk tuh. Gua tanya ada Tuhan nggak di samping lu ngebuat anak lu? Gua tanya, Tuhan ada nggak di samping lu membentuk anak lu, ngebantuin lu? Ketika Anda anak kecil jatuh apa dari motor, lu lihat nggak Tuhan menyelamatkan? Lu lihat nggak? Gua tanya sama lu, ketika ada biji-bijian yang ditumbuhkan dari dalam pot bunga, ada nggak Tuhan nongkrong di situ buat numbuhin? Gua tanya sama lu jawab aja itu. Kalau lu udah mampu jawab itu, lu tahu jawabannya sendiri ya. Lu pernah nggak lihat Yesus berkeliaran-keliaran di bumi ini ngerjain apa-apa aja? Misal nih, membentuk anak manusia di dalam perut seorang wanita, dia datang tuh turun tangan tuh, dia pakai tangannya tuh di dalam perut itu dibener-benerin sama dia. Gue tanya sama lu, ketika dia mau menumbuhkan pohon-pohon, dia turun nggak dia ke langit, dari langit itu turun nggak berwujud manusia, dia menumbuhkan pohon itu langsung gitu, simsalabim tumbuh gitu. Gue tanya sama lu, itu matahari, lu deket nggak sama matahari, tapi lu ngerasain nggak panasnya? Aduh, lu yang nggak bisa lihat kentut aja lu nanya-nanya masalah Tuhan, lu dasar lu tante. Tuhan itu nggak bisa dimasuk ke akal lu tante, tapi kalau beragama lu jangan diakal-akalin agama lu ya, tapi jangan buang akal lu ketika beragama. Agama nggak bisa diakal-akalin, tapi agama harus pakai akal ya, lu pakai akal lu ya kalau beragama ya. Kalau tidak ada disuruh sujud, kenapa harus sujud di depan kotak hitam? Tapi gini aja deh, ada salah satu ayat Al-Quran ya yang saya ingat sampai sekarang. Di situ ya Muhammad mengatakan hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini dalam kurung Ka'bah. Maksudnya apa ya? Pemilik rumah ini dalam kurung Ka'bah. Apakah Allah di dalam Ka'bah sehingga kalian harus sujud di depan Ka'bah seperti gambaran yang saya posting di atas? Lu Helen, lu menghina nabi-nabi terdahulu, lu aduh parah lu ya. Lu pegang kitab Taurat sebagai kitab elu. Daud bersujud, Ibrahim bersujud, Yesus bersujud. Mereka mencintai baik Tuhan. Lu menghina lu sekarang ajaran nabi-nabi, lu kualat lu Helen. Lu ambil kitab Taurat sebagai kitab elu. Lu bilang lu penyembah Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama. Ketika para nabi-nabi seperti Ezra bersujud, ketika seperti Musa bersujud, Daud menghadap kiblat bersujud, lu ngejek-ngejek lu dasar lu ya, lu memang lu keterlaluan lu Helen. Tadi lu bicara tentang seks, perawan 72. Gua tanya ketika Yesus makan di surga, spermanya dikemanain, lu diem. Parah lu Helen. Malaikat mana yang dikirim?
Ngomong boleh-boleh aja Rifa, ngomong sebebas-bebasnya, malaikat dikirim, mewahyukan loh, buktinya mana gitu loh. Semua kan harus ada pembuktian sekarang, mana bisa saya imani. Kamu bisa ngomong sesuka hati, mengirimkan malaikatnya, begini begitu, begini beginilah, semua kan cuma klaim. Yang saya minta selama ini kan mana pembuktiannya? Allah mengirimkan malaikatnya Jibril. Nah, Jibril itu siapa? Siapa yang pernah melihat? Bagaimana sosoknya? Bagaimana cara dia mentransfer firman dari Allah itu dan lalu ke Muhammad? Bagaimana orang pernah melihat Muhammad bersama dengan Jibril lalu menerima wahyu dari Jibril langsung? Nggak ada kan saksi sama sekali. Semuanya kan cuma di buku kitabmu itu begini begitu doang kan. Iya kan, catatan sejarah nggak ada, bukti empirisnya nggak ada, semua nggak ada. Nggak ada, Rifa. Tunjukkanlah kalau ada, tunjukkan data sejarahnya ya, tunjukkan. Ketika Sodom dan Gomora dihancurkan, lu pikir Yesus yang hancurin itu turun tangan ke bawah, dia yang hancurin. Lu bacalah kitab lu, malaikat. Hah? Nggak tahu lu tante ya, lu nggak baca ya? Sekarang gue tanya, lu jawab. Lu bilang Yesus maha hadir. Ayo cepet, gue minta fotonya Yesus. Cepet, gue pengen lihat, gue penasaran bentuknya Yesus kayak mana. Apa bener seperti yang di poster-poster lu, rambutnya panjang, jenggotan kayak gitu, ganteng gitu. Ayo cepet lu jawab pertanyaan gue. Mana foto kalau Yesus maha hadir di samping lu sekarang? Ayo cepet, seperti murtadin-murtadin yang bilang sering bertemu dengan Yesus. Lu kan iman lu kuat nih, ya kan? Lu petarung nih, pembela agama lu nih. Artinya Yesus pasti ada bersama lu. Cepet lu fotoin ya, selfie lu sama Yesus. Ya, tolong ya. Gue mau lihat nih biar kita nobar di sini ya. Tante, sebenarnya gue malas ngelawan lu bukan apa-apa. Lu licik lu nggak pernah, kalau VN gue tuh nggak pernah lu fullkan di konten lu. Malas gue ya, orang licik kayak lu gue malas. Dan lagian ya, lu sering memperkosa bahasa Indonesia contohnya. Ketika Tuhan menyesal, lu bilang Tuhan berduka cita. Ketika Yakub bergulat dengan Tuhan, lu bilang itu berdoa. Ketika apa katanya lagi di kontennya Bamtri, lu bilang lu suka memperkosa bahasa Indonesia lah, pokoknya gue malas sama lu, iya. Jadi gue mau cari yang lain aja. Bukan apa-apa, lu licik lu suka bohong. Ya, gue nggak percaya sama lu, beneran. Loh, apa hubungannya kitab kami dengan kitab kamu, Rifa? Kok sekarang kamu nggak sopan ya sama saya ya, Rifa? Kamu udah sakit jiwa ya? Kamu udah stres? Iya kan? Nah, sekarang saya mau tanya, ngapain sih kamu masuk-masuk terus, ngambil-ngambil, mengais-ngais ayat di kitab orang lain? Ngapain ngambil-ngambil ayat di kitab lain? Tidak adakah ayat di kitabmu? Pernahkah Allah mengirimkan malaikatnya untuk menolong satu kaum gitu kan? Nah, kayak ada cerita tuh kan, dia menolong satu kaum gitu kan, menolong satu kaum, memberi makan 5.000 orang, ada yang sakit dia sembuhkan. Muhammad datang kepada orang sakit, dia berdoa sama-sama di situ, lalu dia memberi makan, dia berdoa minta Tuhan sembuhkan orang sakit itu, orang sakit yang hampir mati itu bisa sembuh. Ada nggak yang seperti itu, cerita-cerita sejarah seperti itu? Ada nggak? Lalu Allah menampakkan diri kepada mereka gitu, menaungi mereka, melawat mereka, sembuh orang-orang yang sakit itu dikumpulkan gitu, lewat mujizat-mujizat ketuhanan yang diberikan untuk Muhammad. Ada nggak cerita-cerita yang menyentuh hati nurani manusia, ketuhanannya itu ada nggak? Nggak ada kan yang begitu-begitu. Nggak ada. Jadi kamu selalu balik lagi ke tempatku. Orang aku ngomong kitabmu ya, kamu tunjukkan dong kehebatan kitabmu, nak. Tunjukkan kehebatan kitabmu, kehebatan semuanya dari kitabmu lah, ceritain gitu loh. Jangan balik lagi ke tempat orang lain, mengais-ngais ayat kitab orang lain, mengais-ngais lagi. Aduh, kasihan. Ngais-ngais ayat. Begini Tante Uti, kalau saya bacakan ayat kitab saya kepada Tante kan nggak percaya, ya. Tante kan nggak percaya. Tante minta bukti bahwasanya Nabi Muhammad Rasul, Tante nggak percaya kalau saya tunjukin dari kitab saya. Jadi percuma, buat apa? Nah, jadi saya tunjukin di kitab Tante itu. Ya, saya tunjukin di kitab Tante itu bahwa Yesus mengaku bahwa dia bukan Tuhan, bahwa Elohim bukan Yesus. Saya tunjukin sama Tante. Tante kan percaya tuh kitab. Saya bantu Tante bacain. Dari awal saya debat sama Tante kan saya bantuin Tante baca. Saya nggak tafsir ayat Tante. Kenapa saya nggak sopan sama Tante? Tante tanya aja diri Tante sendiri. Ya, Tante tanya aja diri Tante sendiri. Ngaca Tante ngaca dulu. Apakah saya ini sudah baikkah? Begitu. Karena apa yang kita buat kita akan dapatkan seperti itu juga, ya. Loh,
Saya percaya atau tidak, tetapi dengan jelas kamu telah membuktikan bahwa ada ayat di tempatmu. Kenapa kamu minta-minta tolong terus dengan ayat kami? Itu kan kepercayaan kamu. Kamu lucu deh, kamu nggak percaya akan Tuhan kami, tapi kamu mengais-ngais ayatnya terus. Yang benar aja, saya kan minta pertanyaan ya, saya bertanya kamu soal biologi. Saya punya buku matematik. Buku matematika saya yang kamu acak-acak untuk menjawab pertanyaan biologi. Gitu kan? Saya bertanya tentang ajaranmu, kenapa ajaran saya yang kamu kais-kais? Beda, Bu. Beda Tuhan, beda hakikat, beda pengajaran, beda semua pakai bumi dengan langit. Bagaimana kamu bisa sama-samakan? Kamu kais-kais ayat orang, kamu sambung-sambungin, kamu cocok-cocokin. Enggak, aku nggak terima jawaban dari kitabmu lah. Kalau lagi belajar matematika ya dari buku matematika lah. Lagi membahas ayatmu ya baca dong, Mbak. Keluarin dong ayatmu. Tunjukkan kalau ada. Lagian gini ya Tante Uti ya, perbedaan kita berdua ini ya, lu kan Kristen, gue Islam nih. Perbedaan kita berdua ini yang mencolok adalah lu tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai nabi, satu, dan lu tidak mengimani Al-Qur'an sebagai kitab. Beda saya sama kamu Tante Uti. Saya mengimani bahwa Yesus adalah seorang nabi, jadi saya percaya sama kata-kata dia. Dia nggak pernah tuh nunjukin bahwa dia mengaku adalah sebagai Tuhan, nggak ada. Dia bahkan mengajarkan puasa di dalam Matius, dia mengajarkan bersedekah di dalam Matius 6. Dia bahkan mengajarkan bagaimana cara berdoa di dalam Matius 6. Dia juga mengatakan bahwa akan ada hari penghakiman, artinya ada dihisap di dalam Matius juga tuh tertulis tuh ya. Nah, jadi gua balikin sama kalian semua apa-apa yang ada di dalam kitab kalian yang kalian imani. Lalu kenapa saya mengambilnya? Ya saya mempercayai Yesus. Saya mengikuti Yesus. Apa? Yesus mengatakan bahwa kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Artinya ada yang mengutus, ada yang diutus. Lalu saya percaya itu. Buktinya kami mengimani bahwa Yesus hanya Rasulullah, hanya utusan Allah, hanya utusan Elohim, hanya utusan Allah, hanya utusan Eloah, hanya utusan Allah. Ya, gitu ya. Nah, tapi yang anehnya tuh kalau kalian mencari pembenaran di dalam Al-Qur'an baru gua ngakak ketawa. Karena pertama kalian menolak kenabian Muhammad dan menolak Al-Qur'an sebagai kitab suci. Beda sama kita. Kita mah disuruh beriman kepada kitab-kitab yang lalu. Tapi kita nggak percaya begitu saja dengan kitab yang sudah didaur ulang sama Matius, Lukas, Markus dan kawan-kawan. Tetapi ketika perkataan Yesus mereka kutip tetap ada kebenaran itu. Kita mah percaya sama kata-kata Yesus. Nah, lu percaya nggak sama Yesus bilang? Ketika Yesus bilang aku adalah utusan, Bapa lebih besar daripada aku tak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Segala firman yang Bapa berikan telah aku berikan kepada mereka. Nah, kita percaya itu Tante Uti, ya. Beda kita itu, ya. Tolong dipahami kata-kata gua hari ini ya. Gua nggak marah sama lu, tapi gua nggak percaya sama lu beneran. Minta tolong. Perasaan gue untuk keimanan gue nggak butuh kitab suci lu deh Tante. Gue nggak pernah tuh membuktikan menunjukkan kebenaran Al-Quran pakai kitab lu, udah sempurna buat gue. Al-Quran punya firman Tuhan, semua firman Tuhan. Hadis-hadis gue punya tentang bagaimana cara menikah, punya anak, berkeluarga, ada hadis-hadisnya, ada tuntunannya Nabi Muhammad. Jelas ya. Untuk kehidupan gue, keimanan gue gak butuh kitab lu. Kenapa gue ambil kitab lu? Gue mau membacakannya kembali sama lu yang suka fitnah-fitnah Islam. Contoh, lu bilang, contoh ya. Kita ingat lagi masa lalu ya Tante, ketika lu bilang Nabi Muhammad itu suka memenggal, kata lu kan. Ternyata di dalam kitab lu penggal memenggal itu hal yang biasa. Bahkan anaknya menyusui pun dibunuh. Gua cuman mengingatkan lu, nyadarin lu doang. Nabok lu pakai kitab lu sendiri Tante. Perkara lu gua harus menjawab apa pertanyaan lu buat apa? Lu kan gak percaya sama Al-Quran. Lu minta ayat apa sama gua sekarang? Percuma gua kasih. Lu kan gak percaya kan? Hah? Jadi sia-sia dong gua. Ngapain gua kasih? Tapi kalau gua ngutip ayat lu buat menyadarkan lu mah wajar. Ya, biar lu sadar kalau apa yang lu tuduhkan kepada Islam tuh semua ada di dalam kitab lu. Mau ayat apa? Poligami ada di kitab lu. Ayat penyiksaan ada di kitab lu. Ayat tentang masalah porno-pornoan ada di kitab lu. Lengkap kitab lu Tante. Gua cuman ngutipin buat nyadarin lu doang. Siapa bilang saya nggak percaya sama Yesus? Lu nggak tahu kalau kita mengimani dia sebagai seperti apa yang dia katakan, aku utusan.
Kita mengimani Yesus sebagai utusan. Hah? Ketika Yesus mengatakan di Yohanes 17 ayat 3 bahwa kehidupan kekal hanya mengenal Tuhan satu-satunya, bukan dua-duanya, bukan tiga-tiganya, bukan jamak-jamaknya, bukan three in one, tetapi hanya satu-satunya Tuhan. Dan itu dikonfirmasi oleh Elohim di Yesaya 46 ayat 9. Jelas itu mah, gak perlu lagi ayat lain. Jadi jelas Tuhan itu cuma satu di langit dan di bumi. Gak ada Tuhan ketika dia ada di langit terus ada satu lagi di bumi, itu mah dua. Ya, apalagi ditambah sama satu lagi roh. Itu jadinya 3. Ya. Jadi kita ini umat Islam ini percaya sama kata-kata Yesus. Kita ngebalikin ajaran Yesus sama lu gitu loh. Yesus kan bilang dia cuma utusan, lu bilang dia Tuhan. Kita mah nyadarin lu doang. Lu nggak terima. Kalau Bible kita baca, lah suruh lah orang Kristen semua agar mengatakan kepada pemerintah, suruh orang Islam jangan baca Bible gitu. Kemarin aja katanya Bible mau dijadikan bahasa Padang. Lah makin enak dong gua baca misalkannya nih dari Yesus menjadi Yesuih. Kami orang Padang gitu. Meletus jadi melatuih. Malasuih jadi melesuh jadi malasuih. Nanti gantinya gitu. Takutnya gua gitu ketika Yesus dijadikan ke bahasa Padang malah jadi Yesuih. Kan elu sendiri yang terhina. Ya untung juga sih nggak jadi kemarin bahasa Padang ya. Kan Bible siapa aja boleh baca. Gua baca dong. Masalahnya gua beda pemahaman sama lu kenapa lu sewot? Gue kan bukan Kristen, gue Islam. Gue gak terlarang tuh pakai akal untuk membaca kitab suci. Gue gak terlarang tuh menyelidiki kitab suci yang terdahulu. Disuruh malah di surah Yunus ayat 94. Lah gitu. Lah salah gue di mana coba? Kata siapa? Kamu yang salah. Kamu mengimani dia tetapi kamu tidak punya bukunya. Kamu tidak diwajibkan menungkannya siang malam dan mengaplikasinya. Kalian cuma disuruh mengimani doang, tapi bukunya tidak ada. Bukan buku Alkitab yang kalian pelajari di situ. Kalau kalian belajar Alkitab ya tentu saja kalian semua Kristen kayak kami. Seluruh dunia ini jadi Kristen kayak kami. Kenapa kamu tidak baca? Kamu mengatakan Tuhanmu menyatakan kalian harus mengimani, tetapi yang kamu baca menjadi pegangan buat hidup kamu kan bukan itu. Kalian baca hadis, baca fikih, baca buku kuning gitu kan? Iya kan, ya itu yang kalian pelajari, bukan kitab kami. Kalian hanya mengimani hanya sebagai angan-angan, mengimaninya sebagai nabi, padahal itu tidak tertulis di kitab kami. Yang kamu lakukan itu kan mengais-ngais, mencari-cari ayat yang cocok dengan kepercayaan kamu bahwa dia adalah Tuhan. Kebetulan ketemu sedikit-sedikit yang menunjukkan seperti itu, kamu halusinasi di situ. Oke? Kamu merasa kalian paling pintar sedunia daripada orang yang udah kuliah bertahun-tahun gitu loh. Merasa paling pintar dari orang kuliah teologi bertahun-tahun yang belajar teologi bertahun-tahun. Kamu merasa kamu paling pintar di atas angin dari mereka. Cuma karena alasannya cuma karena comot-comot ayat gitu kan. Comot-comot ayat. Ketika kamu betul-betul mempelajari Alkitab itu, merenunginya siang malam, ya tentu saja kamu Kristen. Kamu menyembah Yesus Tuhan karena Yesus Tuhan itu tertulis di kitab kami. Jadi sangat-sangat aneh itu loh saya ngeliat. Ngapain kamu ngais-ngais ayat kitab orang lain? Memang kalian disuruh mengimani, tetapi apa yang kalian imani? Kalian nggak belajar itu. Yang kalian imani itu salah hanya dalam angan-angan, tetapi tidak ada pengejawantahannya. Apa yang kalian pegang gitu loh. Yang kalian pegang bukan Alkitab kok, bukan Jabur, bukan Injil, bukan Torah, bukan. Yang kalian pelajari siang malam ya kitab yang lain, kitab kuning, ya kan? Kitab kuning, kitab hadis gitu kan? Hadis apalagi Al-Qur'anmu. Tambahan itu kan hadis, kitab kuning apalagi satu fikih ya. Ya itu yang kalian pegang, itu yang kalian hargai, itu yang kalian muliakan, itu yang kalian pegang, itu yang menjadi pedoman hidup kalian. Nah, sedangkan disuruh mengimani itu kan cuma angan-angan aja, mengimani. Isinya apa, apanya apa, bagaimana tidak kalian tahu. Dan kamu katanya pintar Alkitab, belajar Alkitab, apa hasilnya? Kamu merasa paling pintar dari seluruh orang di dunia ini menyembah Yesus Tuhan. Dari sarjana teologi yang sekolah sampai tahunan demi itu gitu loh. Merasa paling pintar hanya karena apa? Cuma comot ayat. Aku bilang Riva, cari ayatmu, nggak ada ayatmu yang menunjang, nggak ada menunjang. Kalau nggak ada ya udah bilang aja diam, ya udah diam, jangan ayat orang lain lagi, kamu ambil lagi. Sorry ya, saya minta ayat dari bukumu, dari kitabmu, jangan dari kitab orang lain, nggak valid.
Tante bertanya kepada kitab yang tante tidak percayai. Masalahnya di situ. Jadi buat apa saya kasih tahu tante? Wong tante nggak percaya kok. Udah ya, jangan ngelucu ya Tante Uti ya. Gue sebenarnya dari tadi tuh udah bilang sama yang lain, gue nggak mau debat. Gue lagi sakit gigi, tapi alhamdulillah gigi gue sembuh gara-gara gue berdoa nih. Wih, banyak nih domba nih di dalam grup nih, ya Allah sembuhkanlah gigi aku. Wah, langsung hilang sakit gigi gue nih. Aduh, ini karena terlalu banyak di sini nih, baru masuk gue tengok, wih banyak nih embe, gue bilang gitu kan. Tadinya gue sih nggak mau debat, seminggu ini gue nggak mau debat sebenarnya, karena gue pikir gigi gue bakalan lama nih, mungkin gue besok mau ke dokter, ternyata sembuh gigi gue minta sama Allah. Wah, itu buktinya Allah itu maha mendengar ya. Allah itu maha mendengar kalau kita berdoa kepadanya, nggak perlu dia turun tangan buat nyembuhin gigi gue, nggak perlu dia jadi dokter, cukup dia bilang kun fayakun sembuh, karena Tuhan kita mah maha kuasa Tuhan kita. Terima kasih Saudari Ripa sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam kesempatan ini luar biasa, Ripa sudah luluh hatinya karena memang benar nabi dan utusan yang dijelaskan di dalam kitab suci itu hanya Yesus yang benar, nabi, utusan, guru, dan Tuhan. Sedangkan Nabi Muhammad tidak tertulis di Al-Quran secara jelas siapa, anak siapa, dan bagaimana, di mana kronologisnya, dan biodatanya tidak jelas, biografinya tidak jelas. Jadi Ripa mulai berpikir bahwa yang benar tertulis secara jelas itu adalah di dalam Alkitab. Ripa mulai sadar bahwa kitab yang dijadikan pedoman di dalam Islam itu adalah kitab karangan manusia yang bentuknya adalah hadis dan fikih. Mereka tidak tahu hadis dan fikih itu karangan, tapi mereka anggap itu dari Quran. Padahal jelas-jelas pengarangnya dan itu karangan manusia. Bagaimana di dalam Islam akan selamat? Nabinya saja tidak terdaftar di Al-Quran. Kemudian kitabnya saja kitab karangan manusia. Lalu apa yang diharapkan di dalam Islam? Ketika orang mengikuti orang yang salah, orang yang tersesat, maka kita akan ikut-ikutan tersesat. Inilah saya menerangkan ini kepada Ripa, harus sadar. Benar Ripa percaya Yesus adalah utusan karena memang tertulis di situ. Tapi jangan lupa, ada juga ayat yang mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat aku, melihat dia yang mengutus aku. Begitu. Jadi utusan dan yang mengutus adalah satu adanya. Satu kesatuan. Bagaimana satu kesatuan? Karena rohnya adalah roh Tuhan yang ada di dalam nama Yesus. Ketika kita melihat dia sebagai wujud Tuhan, maka wajib hukumnya menyembah Yesus adalah Tuhan. Berbeda dengan Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah tidak ada tertulis di Al-Quran. Tiba-tiba setelah umur 40 tahun sekonyong-konyong dia mengaku menjadi seorang nabi terakhir. Itu tidak jelas ceritanya di Al-Quran, tidak ada ayatnya. Jadi Ripa ini banyak kepepet kalau ditanya ayat Al-Quran. Karena pedomannya adalah hadis dan fikih. Begitu, Saudara Ripa. Aduh, si MCKWC muncul lagi, nggak malu-malu nih orang nih. Diminta dalil mana menyembah batu kagak punya, diajak minta Yohanes bin apa malah kabur. Dia kabur ya saudara-saudara, terus dia bilang gini, suara aku dimatiin, padahal dia ngomong tuh. Dia ngomong loh, terus dia bilang video aku dimatiin nih nggak bisa dikunci suara aku, padahal dia ngomong kedengaran suaranya. Dasar lu tukang tipu lu MCK lu,
Koar-koar lu dikik. Padahal gue lagi ngejejelin mulut lu pakai sambel. Gue lagi nanya Yohanes bin apa, lu kabur, lu nggak bisa jawab. Ah, jangankan lu, sarjana Kristen aja kagak tahu itu siapa penulis buku Yohanes. Sekarang gue tanya sama lu, Yohanes bin apa? Udah lu cari itu dulu ya. Yohanes bin apa, Matius bin apa, Markus bin apa. BTW itu beneran lu kulup lu katanya tumbuh bulu ayam kata Ustadz Zulkifli ya, beneran nggak? Buat anggota grup yang ada di sini hati-hati ya sama MCK, dia suka minjemin duit. Nanti kalian dijapriin lo minjam duit, dia lu susah banget lo hidupnya lo. Iya, hati-hati ya, dia minjam duit beneran. Jangan ngomong Ripa, kan sudah dijelaskan. Dalilnya menyembah batu itu ada di rukun Islam nomor 5 yang bunyinya wahijul baita manistato'a ilaihi sabila. Orang mau melaksanakan haji itu karena ada dalil itu. Tanpa dalil itu orang lain nggak mungkin mau berangkat haji ke sana. Begitu. Rukun Islam ini karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang adanya di kitab kuning, bukan dari Al-Quran. Rukun hukum-hukum Islam ini kan karangan semua. Karangan manusia. Makanya wajar kalau Ripa ahli di dalam pengarang begitu ya. Ahli dalam mengarang, dalam karangan. Karena memang keturunannya ngarang dari sananya. Begitu. Udah dijawab, masih aja nanya. Kamu denger nggak tuh? Rukun Islam nomor 5 itu apa bunyinya? Itu jawabannya Ripa. Rukun Islam nomor 5 itu dalilnya cium Ka'bah, cium batu. Jelas ya? Aduh MCK, gue udah bilang kemarin sama lu, gue nggak mau minjemin lu duit bukannya apa-apa, gue nggak percaya sama lu. Lu bilang ketika kita debat di Geraha Mu'alaf lu di-kick. Padahal gue lagi nyerang lu, masa kita nge-kick lu, rugi dong kita. Terus gue lagi nanya sama lu, Yohanes bin apa di dalam kitab lu, Markus bin apa, Matius bin apa, bahkan Yesus bin apa. Gue nanya itu, lu nggak jawab malah lu kabur. Tiba-tiba lu pakai sandiwara cinta lagi, lu bilang, kenapa saya dikik? Ini nih kunci nih suara saya. Padahal suara lu kedengaran sama kita semua. Jadi gua udah tahu, orang-orang udah pada tahu siapa lu MCK. Sekarang lu mau minjam duit, mana kita percaya MCK? Gua nggak percaya sama lu. Saya ini orang kaya, ngapain pinjam-pinjam duit? Ah, nggak butuh, duit udah di mana-mana, mobil banyak, pesawat ada, apa susahnya? Ripa udah nggak bisa, udah kepentok sama ayat, oh nyarinya ke pinjaman duit. Aduh, nggak punya dalil ya, udah habis dalil, udah nggak mampu nih ngadepin Muhammad kece. Akhirnya larinya ke pinjaman duit, bikin pengertian.
Jadi bagaimana orang Islam mau selamat? Kitabnya saja karangan, bukan wahyu Allah, bukan. Ya, ngaku pedoman Al-Quran gombal, nggak mau baca Quran, nggak mau mengerti Al-Quran mereka. Karena di Al-Quran yang dibenarkan itu Isa Al-Masih Ibnu Maryam, bukan Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah tidak ada di Al-Quran. Itulah sebabnya Al-Quran tidak boleh dibahasakan ke bahasa lain selain bahasa Arab. Karena menutupi, jangan sampai terbongkar bahwa nama Muhammad bin Abdullah itu tidak ada di Al-Quran. Itu masalahnya, rahasianya. Kalau saudara-saudara belum tahu, silakan dibuka di Al-Quran. Ceritanya Muhammad bin Abdullah mengaku jadi nabi itu setelah umur 40 tahun. Jadi sebelum 40 tahun ngapain aja dia? Agamanya apa dia? Nggak ada ceritanya di Al-Quran bahwa Muhammad bin Abdullah itu sunat. Sunat aja belum dia. Kace, udahlah. Lu mau minjam duit buat apa lagi? Lu kan udah dapat itu dari anggota JUM. Lu katanya lu udah diangkat jadi nabi. Kok masih kekurangan uang juga? Sorry Kace, gue nggak bisa minjamin duit. Beneran. Lu sih nanya-nanya bin Abdullah di mana dan siapa. Giliran gue tanya bin Yohanes bin apa, lu nggak bisa jawab kan sekarang. Nggak usah gue tanya lah bin apanya Yohanes, gue kasihan sama lu nggak bakalan ketemu. Gue mau nanya itu Yohanes yang menulis kitab Yohanes itu Yohanes siapa sih Kace? Terus gue tanya, jangan-jangan yang disalib itu bukan Yesus bin Maryam lagi Kace. Jangan-jangan Yesus si yang dikeluarin sama Pilatus. Yesus Barabas lagi. Hah? Bisa aja kan mereka tiba-tiba kong kali kong kan berdua kan Yesus Barabas yang disalipin kan. Karena nggak ada bin-binnya di dalam kitab lu, Kace. Kace jangan minjam duit dong sama gua Kace, ya. Hati-hati buat anggota grup. Si Kace itu dia kan udah sunat karena dia murtadin. Nah, kata Paulus, dia tuh nggak berguna lagi Yesus bagi dia. Nah, karena dia itu kan pengkhianat agamanya sendiri dengan mengatakan kalau nggak ada bin Abdullah di dalam Al-Quran, artinya tokoh itu hoaks. Tapi dia nggak nyadar, ternyata penulis Yohanes, penulis Markus, penulis Matius, bahkan Yesus itu nggak ada bin-binnya. Orang Kristen mah nganggut-nganggut aja gitu. Padahal nggak tahu kalau ternyata si Kace nelanjangin kitabnya sendiri. Hati-hati buat anggota grup, nanti dia japri loh minjam duit, hati-hati.